Sobat Cyber. Alhamdulillah kita ketemu kembali di channelnya Kampung Cyber. Dan untuk yang kesekian kalinya ini mendapatkan berkah yang luar biasa karena di pagi ini atau di siang ini hadir di hadapan kita Pak Tri, matur suwun Pak Tri, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, dan juga Bu Nonuk Kristiani Bu dari BPJB Jatim. Dan juga lokasinya juga sedikit berbeda karena kita outdoor pertama, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala Pak Tri. Di bawah pohon beringin, di dekatnya candi, Pak. Dan ini memang sedikit mengganggu waktunya Bu Nonuk Pak. Beliau yang beliau senang diganggu Pak. Demi keberhasilan candi tentunya. Sobat Cyber, jadi nanti kita ingin sedikit menanyakan atau syukur-syukur banyak yang kita dapat walaupun sedikit Pak nanti yang kita tanyakan terkait dengan bagaimana ekskavasi, proses ekskavasi di Candi Gedog ini. Jadi mungkin hal pertama, kesempatan pertama saya pengen tanya dulu ke Pak Tri, Bu Nonuk. Jadi bagaimana Pak untuk kegiatan yang mungkin ekskavasi di tahun 2001 ini sehingga bisa berjalan seperti ini Pak Tri dari pemerintah kota sendiri. Oke. Terima kasih. Jadi gini, kalau pemerintah itu kan mesti penganggarannya diajukan tahun yang kemarin gitu ya. Alhamdulillah pemerintah kota memberikan restu dan kemudian menetapkan anggarannya untuk proses ekskavasi yang tahap ini. Nah kemudian setelah pasti ada anggaran di DPA kami, maka kami bersurat kepada BPJB untuk meminta tenaga ahli. Artinya yang ahlinya yang bagian keduk-keduk lah, yang namanya ekskavasi itu. Jadi kemudian dari BPJB karena memang sudah bekerja sama selama ini 3 kali kerjasama dan sekarang yang keempat, alhamdulillah juga mendapatkan tanggapan yang baik. Kemudian diatur waktunya, padahal BPJB ini saat ini sedang sibuk-sibuknya. Temuan di Jawa Timur banyak ini, tapi masih disempatkan di Candi Gedog ini. Bersyukurlah kita untuk bisa itu. Jadi kemudian ditetapkanlah tanggal 20 kemarin kita mulai untuk ekskavasi yang di tahun 2021 ini. Yang menarik begini, saya dapat ilmu pengetahuan, nanti mungkin Bu Nonuk yang bisa lebih pengetahuannya begini. Kalau saya ngomongnya ekskavasi keempat, nah itu. Tapi katanya Bu Nonuk ini, loh ini ekskavasi tahap kedua. Kan berarti ada perbedaan ini. persepsi. Nah, nanti monggo ditanyakan sama Bu Nonuk. Terima kasih Pak Tri. Jadi mungkin memang dari Dinas Pariwisata atau pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pariwisata sudah membuat perencanaan untuk bagaimana akhirnya awalnya yang temuan hanya kepala kala terus bisa menjadi temuan seperti ini, terus dari pemerintah kota ada keberlanjutan untuk kedepannya seperti apa, tapi itu disimpan Pak nanti. Saya tak beralih ke Bu Nonuk dulu. Sugeng siang Bu Nonuk. Selamat siang. Bu Nonuk Kristiani Bu nggih. Saya sebenarnya Nonuk Kristiana. Oh, Nonuk Kristiana. Bu Nonuk Kristiana, beliau adalah arkeolog dari BPJB Jawa Timur. Dan kebetulan untuk saat ini sebenarnya mulai dari tahap pertama Bu ya, atau mulai ekskavasi dan mungkin survei pertama beliau yang dari BPJB yang ditugaskan untuk di Candi Gedog. Dan perlu diketahui beliau sebenarnya asli Blitar Bu ya, asli Blitar, putra daerah. Alhamdulillah, jadi ini berkah yang luar biasa juga. Mungkin begini Bu, taruh dawuhnya Pak Tri tadi bahwasanya ini adalah ekskavasi tahap kedua menurut ilmu arkeolog Pak ya. Tapi kalau hitungan kami memang hitungan. kami kan hitungan sudah berapa kali keduk-keduk tanah kan gitu. Itu 4 kali, dan ini mungkin dengan sebutan tahap pertama, tahap kedua itu bagaimana Bu Nonuk? Jadi proses pelestarian sebenarnya diawali dengan adanya berita
penemuan yang kemarin kita dapat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota, kemudian juga dari Polres Blitar yang melayangkan surat ke kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian dari surat tersebut sebagai bentuk respon atas surat yang masuk, maka kita lakukan peninjauan terhadap penemuan tersebut. Kita ditugaskan untuk melakukan cross check terhadap penemuan. Kemudian tanggal 11 kami terjun ke lapangan, di mana di dalam lapangan tersebut kami lakukan cross check apakah benar ada temuan seperti dalam surat tersebut. Terus kita lakukan survei permukaan. Dulu. Kita lakukan survei permukaan, kemudian penanganan temuan, kita identifikasi, kemudian kita potret, kita dokumentasi, kita rekam data-data arkeologisnya, kemudian kita juga merekam data lingkungannya berdasarkan survei berdasarkan survei permukaan tersebut. Nah, hasil dari peninjauan ini berupa rekomendasi. Jadi berupa rekomendasi apakah temuan ini memiliki potensi untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian rekomendasi kita berikan bahwa area ini punya potensi untuk dikembangkan, untuk ditindaklanjuti upaya pelestariannya. Nah, kemudian bulan Oktober 2019, jadi berapa bulan kemudian, 1 bulan kemudian kita melakukan survei ekskavasi. Jadi survei ekskavasi itu dimaksudkan untuk melihat potensi yang lebih jauh dari potensi yang ada di situs Gedok, karena masih belum menemukan candinya, masih berupa situs, ada aktivitas masa lalu seperti itu. Nah, dari hasil survei itu kita menemukan 4 titik berupa 4 titik berupa sudut Tenggara, Barat Laut, Barat Daya, dan Timur Laut. Nah, yang kami interpretasikan bahwa itu merupakan pagar candinya. Itu. Nah, dari hasil survei itu akhirnya kita rekomendasikan bahwa kalau ada pagar pasti ada yang dipagari. Pagar pada masa klasik digunakan sebagai pembatas antara bangunan sakral dengan bangunan profan. Nah, untuk itu kami rekomendasikan pula bahwa harus ada ekskavasi penyelamatan. Tentunya ada yang harus diselamatkan di area situs Gedok ini. Nah, kemudian bekerja sama dengan BPCB Jawa Timur, Dinas Kota melakukan ekskavasi tahap pertama, Pak. Jadi ekskavasi penyelamatan tahap pertama. Kemudian ekskavasi tersebut menghasilkan rekomendasi pula untuk kelanjutan pelestariannya. Jadi ada beberapa struktur yang harus ditampakkan, beberapa struktur yang mengarah ke utara yang kemarin menjadi PR kita, beberapa struktur yang mengarah ke barat yang harus menjadi PR kita. Nah, kemudian dinas Pak melakukan ekskavasi lanjutan untuk tahap pelestariannya tahap kedua di 2021. Nah, tahap ini kita fokuskan untuk menampakkan struktur-struktur yang berada di kemarin itu di sisi barat. Kemudian ini di sisi timur juga. Nah, nanti kalau ada waktu kita di sisi utara. Jadi setidaknya pada tahap ini kita bisa melihat formasi dari sebuah candi itu. Apakah ukurannya sekian, kemudian bentuknya seperti apa. Karena dari tahap pertama kemarin memang kita belum bisa menampakkan dan belum melihat formasi dari struktur yang ada. Siap. Gitu. Jadi mungkin ternyata masih ada waktu yang panjang, Bu. Ada tahap-tahapnya yang panjang. Ya, Sobat-sobat, tadi sudah disampaikan Bu Nono bahwasanya untuk ekskavasi ternyata ada teknis, ada hal yang perlu diketahui sehingga untuk saat ini kita di ekskavasi tahap kedua, Bu Nono ya. Di tahap kedua kalau
beda pemahaman memang karena ketidaktahuan Pak Tri nggih. Karena ketidaktahuan sudah diluruskan oleh beliau, oleh arkeolog, dan alhamdulillah hari ini Pak Camat Kersorawuh, matur suwun Pak Camat, yang punya wilayah Pak. Beliau kan yang punya wilayah candi, sehingga nanti kalau Camat Cagar Budaya, dan memang luar biasa di Sanan Wetan banyak sekali ditemukan nggih Pak Camat nggih, dan mungkin temuannya apa saja biar yang menyampaikan beliau. Monggo Pak Camat. Iya, jadi di satu sisi ini merupakan anugerah yang tak ternilai harganya, khususnya bagi warga Kecamatan Sanan Wetan, karena ternyata beberapa asumsi dari kami, terutama saya pribadi, ternyata memang identik dengan kondisi lingkungan dan juga budaya di Sanan Wetan. Saya pada saat masuk ke Sanan Wetan itu kan melihat bahwa Sanan Wetan ini kok beda dengan dua kecamatan yang lain. Kalau yang lain itu kan Sokorojo sama Panjen gitu kan identik dengan perdagangan, usaha dan sebagainya. Tetapi di Sanan Wetan ini kok identik dengan masyarakat agraris pertanian. Nah, biasanya kalau pertanian itu kan identik juga dengan ritual-ritual budaya, dekat dengan namanya situs candi dan sebagainya lah. Ini yang dulu saya pahami, saya pelajari pada saat sekolah dulu di tingkat dasar sampai SMA. Ternyata ya memang prediksi saya ternyata tidak jauh meleset. Ada beberapa yang sudah mulai muncul, salah satunya yang hari ini, yang sampai beberapa waktu yang lalu itu dilaksanakan ekskavasi di Candi Gedog, kemudian muncul lagi di Karangtengah, terakhir kemarin yang ditemukan Yoni di Bendogrit, di rumah milik salah satu warga di Bendogrit. Ya, ini saya yakin kalau kita benar-benar serius, kita benar-benar berusaha untuk merawatnya, insya Allah nanti satu demi satu akan muncul dengan sendirinya. Ini keyakinan saya pribadi. Tanpa kita tunjukkan bahwa kita ini merasa bisa merawat, saya yakin ya juga tidak akan muncul gitu loh ya. Dan ini merupakan kerjasama dari semuanya saja, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat yang peduli dengan peninggalan situs budaya dari masa-masa yang lalu. Jadi itu Mas Eka yang saya angen-angenkan seperti itu. Jadi memang sudah ada gambaran Pak ya, kira-kira setelah Candi Gedog nanti ada proses, terus ada hasil yang seperti apa, kita juga belum tahu Pak. Hasilnya nanti seperti apa, tapi harapannya kan ini bisa menjadi satu potensi Pak, sehingga akhirnya kan bagaimana ketika ini di Gedog ada temuan seperti ini, terus di Karangtengah ada, di Bendogrit ada. Nah itu dari Kecamatan Sanan Wetan sendiri mungkin punya apa Pak ya, punya konsep. Terus kira-kira Sanan Wetan dijadikan seperti apa? Mungkin itu Pak. Karena proses untuk kedepannya kan ini menjadi satu harapan masyarakat Pak. Karena ternyata di sini ada sebuah peninggalan sejarah yang luar biasa. Ya, Pak. Nah, jadi kebetulan juga ini kan seperti makam Bung Karno juga ada di wilayah Sanan Wetan, kemudian monumen peta monumen Potlot, Senang Gebang, makam Pangeranan. Jadi di sini sebetulnya banyak potensi yang ada. Sampai akhirnya muncul potensi-potensi yang baru. Ya kami tentunya sangat berharap bahwa Sanan Wetan menjadi kiblat. Karena saya begitu, apalagi sama Dinas Pariwisata dan Budaya ini kan dibangunin gedung senian juga di Sanan Wetan. Harapan saya menjadi kiblat budaya. Kalau untuk yang lainnya mungkin support lah, tidak apa-apa. Seperti makam Mario Blitar. Kalau di kita karena seperti pertokoan dan sebagainya tidak begitu banyak di kita. Pasar juga adanya pasar Karangtengah seperti itu.
ya kita harus membuat atau membranding tersendiri yang membedakan dengan dua kecamatan lain, tapi saling menguatkan. Jadi ikonik di Kecamatan Sanewetan. Saya mengarahnya kan begitu. Ya kita kalau bisa ya kiblat budayanya ada di sini. Apalagi embrionya sudah ada. Siap. Tinggal nanti koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman di Dinas Pariwisata itu yang harus kontinu kita lakukan. Nah ini kan kebetulan Pak Tri rawuh Pak. Oh iya. Ada. Koordinasi kan bisa langsung mungkin. Oh iya. tapi tidak serta-merta seperti itu. Karena kan butuh proses Pak Tri. Nah itu kira-kira Pak Tri dari Dinas Pariwisata sendiri dengan harapan dari Pak Camat. Mungkin mewakili harapan kami juga Pak Tri itu. Untuk kedepannya di wilayah Sanewetan pengen menjadi sebuah kiblat budaya di Kota Blitar itu monggo Pak Tri. Ya, jadi pikirannya Pak Camat itu mewakili pikiran saya juga. Berarti tinggal nanti kan bersama-sama Pak. Nah, dan masyarakat insya Allah siap mendukung Jadi Pak. Jadi memang prinsip kalau dinas itu seperti saya sampaikan di proses penganggaran untuk hal-hal pembangunan lah istilahnya. Ekskavasi ini kan juga proses sebagai bagian dari proses pembangunan yang dilakukan di daerah. Itu memang ya harus bersama-sama. Artinya ketika dinas ini mengusulkan, begitu, mungkin ada tanggapan dari tingkat tim kota ya. Tapi kalau usulannya dari bawah, misalnya dari Kelurahan Gedok, ada di Musrenbang muncul, dari kecamatan Musrenbang muncul lagi. Akhirnya ketemu. Jadi usulan dari bawah sama usulan dari dinas kemudian bertemu di satu titik yang kemudian menjadi bahasan yang harus menguat di tim anggaran. Nah ini yang penting. Makanya Pak Camat saya menjadi mewakili saya bahwa ketika ada temuan-temuan seperti ini dalam bentuk cagar budaya itu nanti di proses pemanfaatannya, nah itu nanti Bu Nono yang ngomong. Mulai dari pelestarian, pengelolaan, pemanfaatan gitu. Kalau sudah pemanfaatan itu bisa menjadi salah satu destinasi wisata dengan catatan yang sangat banyak mestinya. Gitu. Tidak boleh harus tetap melestarikan, harus tetap mengolah, tetapi bisa dimanfaatkan. Nah, jadi semakin banyak ditemukan, maka semakin banyak destinasi, semakin banyak orang datang berkunjung. Nah ini yang kemudian saya sampaikan bahwa jenengan Pak Camat itu dengan berpikiran bahwa ini akan dikembangkan itu mewakili saya juga. Jadi mungkin dua pejabat kami Bu, dalam arti dua bapak kami sudah menyampaikan hal bahwa ke depan akan terus berlanjut nih Bu Nono. Harapannya nanti ini menjadi sebuah potensi di Kecamatan Sanewetan secara mikronya, mungkin Kota Blitar secara makronya, dan mungkin malah Blitar Raya Pak, karena Candi Gedok menjadi satu temuan pertama di kota Bu. Kalau di kabupaten kan sudah banyak candi-candi lah. Dan yang menjadi hal menarik di masyarakat begini Bu, ketika masyarakat menemukan satu benda cagar budaya atau mungkin satu bangunan yang biasanya kan awalnya keduk-keduk mau buat rumah terus ditemukan apa, itu kira-kira langkah masyarakat untuk bisa melaporkan itu bagaimana Bu? Jangan sampai nanti wis mergo wedi terus nggak laporan, akhirnya ada kolektor dijual, kan seperti itu yang kebanyakan terjadi seperti itu. Tapi laporan ini nggak merepotkan, lapor itu tidak menjadikan nanti itu Bu. Jadi memang masyarakat kita itu sudah cerdas dan tanggap terhadap warisan budaya. Jadi ketika menemukan itu sebenarnya ingin segera melaporkan ke pihak-pihak yang terkait. Cuma yang menjadi kendalanya bahwa masyarakat itu kurang mengetahui bagaimana sih langkah saya ketika saya menemukan. Nah itu. Jadi ketika ada temuan yang ditemukan memang sebagian besar oleh masyarakat. Jadi yang pertama adalah masyarakat ini yang paling praktis adalah melaporkan di kepala desa. Jadi di tingkat bawah. Di tingkat di kepala desa.
Kemudian diharapkan Pak Lurah berkoordinasi dengan instansi terkait yang menangani kebudayaan, terutama cagar budaya, yaitu kalau di sini adalah Dinas Pariwisata dan Kota Blitar. Mungkin dari situ nanti langsung dari dinas akan dikoordinasikan dengan kantor kami. Nah, kemudian dari kami sebagai respon atas berita yang masuk, nah maka kami akan turun ke daerah. Jadi prosesnya sama seperti kemarin. Nah, cuma di dalam isi laporannya ini yang penting adalah satu, nama pelapor. Yang kedua, yang harus disertakan dalam laporan itu nama pelapor, kemudian tempat. Kalau perlu nanti, ada tapi biasanya ya koordinatnya itu. Kemudian kronologis yang terpenting. Kronologis penemuannya. Kemudian kalau deskripsi mungkin semampunya mungkin. Kemudian ukuran, nah ukuran itu disertakan juga. Nah, kemudian nanti setelah di dinas itu diharapkan dinas sebelum melaksanakan berita laporan, nah maka akan disempurnakan nanti dikirim ke Balai Pelestarian Cagar Budaya. Itu untuk pelaporan. Nah, untuk permasalahan di cagar budaya tidak hanya penemuan, tapi kan ada pengerusakan, kemudian ada kehilangan, seperti itu. Nah, ketika ada kehilangan, pengerusakan, baik temuan, sebenarnya prosesnya sama. Kronologis kehilangannya seperti apa, kronologis pengerusakannya seperti apa. Jadi jam, waktu, kemudian penemu, kemudian yang mengetahui pertama kali ada kerusakan, ada pencurian, nah seperti itu. Sama sebenarnya prosesnya sama, isinya sama, hanya substansinya ini waktu ada pengerusakan seperti ini pengerusakan dan ini kehilangan. Jadi masyarakat pertama kali ke kepala desa, baru nanti kepala desa memproses ke dinas yang terkait seperti itu. Tapi kalau ada masyarakat yang ingin apa Bu ya, ngopeni, ngopeni atau mungkin ini sudah lama di tempat saya ini, kalau mau diambil atau mungkin dipindahkan saya nggak boleh, itu apakah memang dari sisi aturan, di sisi undang-undang diperbolehkan? Diperbolehkan. Jadi ada undang-undang terkait dengan cagar budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 12 pada sub penguasaan dan kepemilikan. Jadi di sana mungkin bisa dibuka nanti di Google, bisa download juga, bahwa pelestarian bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kemudian oleh masyarakat. Setiap orang bisa memelihara cagar budaya. Ya seperti itu. Apalagi cagar budaya itu berupa warisan seperti itu bisa namun ketika masyarakat memiliki cagar budaya berarti ada satu kewajiban. Berarti harus bisa memelihara, bisa mengamankan, bisa menyelamatkan, bisa memberi tempat yang layak juga. Jadi dan bisa tentunya rutin melaporkan kondisi ke BPCB juga. Bukan. Jadi sebaiknya pemerintah daerah itu sudah di undang-undang ada. Jadi pemerintah daerah itu punya tim pendaftar. Jadi masyarakat yang memiliki cagar budaya untuk didaftarkan ke Dinas Pariwisata dan itu didaftarkan. Kemudian ketika misalnya leluhurnya ini sudah tidak ada, kemudian bisa diserahkan ke negara. Kalaupun tidak bisa diserahkan negara, pengen tetap merawat oleh barang leluhur ini ke yang lainnya, ke anaknya. Nah, nanti ke dinas pencatatan kembali bahwa benda ini berpindah tangan ke si A, ke B, penguasaannya, kepemilikannya, seperti itu. Jadi masyarakat memang diharapkan pelestarian ini ikut serta.
Memang akhirnya Sobat Cyber bahwasanya keberadaan benda cagar budaya, ketemuan dan lain sebagainya itu tidak lepas dari peran masyarakat akhirnya Pak Anggi. Jadi peran masyarakat bagaimana sehingga tidak hanya dibebankan pada pemerintah. Nah, dibebankan pemerintah nanti mengurusi candi tok, pemerintah kan juga banyak hal yang harus diurus. Nanti mudah-mudahan Pak, kebetulan kan saya pakai kaosnya Paguyuban Joko Pangon Pak ini. Ini Paguyuban yang ada di teman-teman sini Pak Tri. Ya mudah-mudahan lah nanti teman-teman di sini diizinkan, diperbolehkan lah untuk ikut Pak. Kalau ngopeni sendiri nggak mungkin, tapi ikut menjadi salah satu entitas di dalam kelompok pelestari dan pemelihara atau mungkin sing jogo lah Pak, jogo cagar budaya di sini Pak Tri. Itu bagaimana Pak nanti ke depannya? Jadi ini tadi saya ditanya sama Bu Nono, ada pendataan komunitas atau paguyuban yang memang lebih intens untuk memperhatikan cagar budaya. Kemudian saya menyampaikan sementara masih belum ada yang resmi yang kemudian aktif begitu. Tapi memang sudah ada embrio-embrio yang sekarang mulai muncul karena memang di kota mulai banyak temuan-temuan itu, lalu embrio-embrio ini muncul. Nah, barangkali memang kalau Paguyuban Joko Pangon ini mau ikut paling enggak misalnya menjaga nyaponi Pak. Entah seminggu sekali resik-resik kan itu. 2 minggu sekali begitu gotong royong membersihkan lingkungan sekitar ya. Kami akan sangat berterima kasih. Karena kalau hanya hanya diandalkan APBD saja ya pasti tidak bisa gitu, karena APBD itu per tahun dengan anggarannya yang terbatas, tanpa bantuan dari komunitas, tanpa bantuan dari masyarakat ya akhirnya tidak terpelihara malahan gitu. Jadi kalau misalnya memang Paguyuban Joko Pangon mau aktif, kami akan sangat berterima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain, paguyuban yang lain mau ikut seperti inisiasi dari Paguyuban Joko Pangon, kami juga akan berterima kasih gitu. Karena Pak, ini dulu itu yang ngukuhkan juga Pak Camat Sanan Wetan Pak. Oh gitu. Berarti Pak Camat Sanan Wetan bertanggung jawab. Ini untuk teman-teman Pak Camat. Jadi selama ini memang naik turun Pak, naik turun di dalam organisasi itu kan wajar Pak. Naik turun, ada yang mungkin karena di sini selama ini memang masih belum ada hal yang menarik bagi mereka, terus akhirnya kena pandemi, akhirnya juga awal-awalnya ada pengunjung Bu yang kesini dolan terus sepi, akhirnya banyak yang keluar kota untuk mencari 2-3 suap nasi kan untuk Pak. Lah ini mungkin Pak pesan Pak Camat ini untuk ke teman-teman paguyuban ini kan juga bagaimana Pak untuk kedepannya dan lain sebagainya. Nggak usah janjikan dulu Pak. Iya, saya tidak menjanjikan kan. Ya, kok kabarku begitu menjanjikan saya harus ditinggal disuruh ke tempat lain itu kan repot ya. Tapi yang pasti begini, sesuai dengan komit teman-teman paguyuban yang awal kemarin pada saat dikukuhkan juga di sini, saya masih ingat itu bahwa memang untuk bagaimana agar situs ini bisa lestari, kemudian memberikan manfaat bagi terutama masyarakat sekitar keterlibatan masyarakat ini juga sangat-sangat dibutuhkan begitu loh ya. Memang perjuangan ini perjuangan yang tidak mudah karena kita ini tidak dalam artian tidak ada sesuatu yang langsung diberikan oleh alam kemudian langsung bisa tinggal beri nama sudah langsung jadi sesuatu. Ini kan beda dengan di tempat kita. Nah, ini perjuangannya kan perjuangan yang cukup panjang. Tetapi saya mohon untuk teman-teman yang kemarin berkomitmen untuk menjaga kemudian mengembangkan terutama di sekitar situs Candi Gedog ini, ayo bareng-bareng begitu nggih. Karena nantinya entah itu kapan yang pertama kali akan merasakan manfaat itu bukan siapa-siapa, tapi masyarakat sekitar gitu. Jangan sampai masyarakat sekitar itu jadi penonton. Begitu ini sudah mulai, kemudian ada pemodal datang beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu, tapi akhirnya justru yang nyewa yang orang luar. Kayaknya bingung. Saya kemarin itu kemana kan gitu. Iya. Jangan kemudian akhirnya loh, kok aku ditinggal seperti itu.
Biasanya kan begitu. Ya, karena tidak tahan dengan lamanya proses ini. Saya juga bisa memaklumi. Tetapi harapan kami memang semangatnya jangan sampai padam. Ya, insya Allah pemerintah itu juga tinggal diam meskipun ada keterbatasan dan banyak batasnya. Tapi juga tidak tinggal diam. Dimanapun Pak Tri nantinya berada, saya berada, pasti perhatiannya ada di sini karena memang yang ngawiti babat ada di sini. Ya, saya minta teman-teman yang ada di sini jangan kemudian atau tindak yang Pak Camat, lah aku ini gindi ya loh gitu. Seperti hari ini sudah 4 saya datang. Seperti itulah ya. Wilayahnya luas toh Pak Sanan Wetan. Makanya itu. Jadi saya mohon juga teman-teman bisa memahami ini. Karena sekali lagi bahwa kepentingan ini bukan kepentingan pemerintah sebetulnya. Tetapi yang sangat urgen adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan manfaat, terutama dengan ditemukannya situs-situs peninggalan masa lalu. Tetap semangat teman-teman. Ayolah, jangan gampang kendor. Saya aja tetap semangat toh. Jiwanya jiwa muda terus ya, Patri ya. Jadi memang ada hal penting atau hal yang memang menjadi satu catatan bahwa segala sesuatu nggak mungkin instan, Pak. Nah, ini yang harus mungkin dipahami oleh teman-teman, terutama ini Joko Fangon ini. Ayo tetap semangat, tetap bisa mensupport apa yang sudah direncanakan, yang sudah dikonsep dari Kecamatan Sandan Wetan maupun dari Dinas Pariwisata. Nah, terus akhirnya ini, Pak. Dengar-dengar ini, Pak Tri, dengar-dengar. Ini kan sudah disewa nih, Pak, selama untuk proses ekskavasi. Lah, kira-kira apakah nanti diperbolehkan nih, Pak? Diperbolehkan dalam arti kan tentu juga atas rekomendasi dari BPJB juga nggih. Ketika ada aktivitas, katakanlah ada teman-teman itu pengen yuk awake dhewe nggawe sebuah aktivitas seni di sini untuk pertunjukan dan lain sebagainya. Itu kira-kira apakah memang boleh dalam sebatas bagaimana dan lain sebagainya mungkin Pak Tri dari dinas dulu. Okay. Jadi kebetulan memang sawah di sekitar situs ini sebagian sudah disewa sampai tahun 2022. Nanti kalau misalnya direncanakan ada kegiatan, ini saya pikir menjadi sangat baik. Artinya tidak tanah yang sementara tidak dilakukan ekskavasi tidak menjadi idle. Idle itu tidak bermanfaat itu. Jadi monggo kalau misalnya memang punya rencana misalnya ada pementasan. Karena memang di sini ada salah satu penari saya atau yang punya sanggar yang tari di sini yang punya satu karya yang berkaitan dengan situs Candi Gedok ini juga. Jadi itu mungkin bisa ditampilkan. Kalau misalnya rutin lalu ya memang tersampaikan oleh Pak Camat tidak mudah dan tidak bisa cepat itu gitu. Lalu karena masih luas ya, hanya memang di sini posisinya parkir saja yang tidak bisa ya. Nanti mungkin bisa diatur. Kalau misalnya dikembangkan seperti pasar-pasar yang sekarang dikembangkan oleh Gen P, generasi pesona Indonesia itu. Mungkin boleh juga. Nah, tinggal kemudian buat rencana, buat layout, lalu kita kami akan konsultasi dengan BPJB. Karena nanti kalau misalnya ada kerusakan ada apa terhadap cagar budaya, ya kita semua kena. Karena Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tadi itu. Nah, makanya ketika ada rencana, ayo kita rencanakan bareng-bareng. Kemudian nanti kami akan konsultasi dengan BPJB. Seperti apa batasan-batasan kegiatan, lalu sampai di mana wilayah amannya kita bisa melakukan kegiatan itu gitu. Barangkali itu Mas. Jadi alhamdulillah Sobat Cyber dan juga rekan-rekan boleh dari Dinas Pariwisata mungkin nanti izinnya kan juga tetap ke yang memiliki wilayah loh Pak. Pak Tri boleh tapi Pak Camat belum merestui tetap nggak bisa jalan Pak. Harus dari Pak Tri boleh, Pak Camat mengizinkan. Endingnya Pak akhirnya dari Bu Nono kira-kira gambaran yang boleh itu dalam batas yang bagaimana kan? Mumpung ada tiga-tiganya Pak kita tanya sekalian biar ada gambaran. Monggo Bu. Jawabannya saya tunda dulu. Saya ingin menambahkan dari Pak Camat dengan Pak Tri. Jadi kita terkait dengan pelestarian. Nah, semangat masyarakat jangan kendor seperti itu. Memang betul. Jadi pelestarian itu tidak singkat.
jadi butuh proses. Nah, jadi masyarakat sini juga semoga tidak cegah ibaratnya kok mau ngono gitu. Karena kita menampakkan dalam proses ekskavasi pun memiliki metode tertentu dan mungkin prosesnya ini akan sangat panjang. Ya, sangat panjang untuk bisa sebenarnya apa sih yang di sini seperti itu. Jadi kemudian terkait dengan pelestarian itu kan sebenarnya arti katanya kan suatu upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya. Nah, dengan cara dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi. Dari pelestarian itu ada 3 aspek di dalamnya, yaitu dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. Ada manfaatnya. Dan yang terakhir tentu saja biar ada kemanfaatannya bagi masyarakat yang pada hilirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Peningkatan nilai ekonomi, Bu. Nah, kemudian terkait dengan cagar budaya. Cagar budaya pun perlu proses. Jadi tidak semua benda itu merupakan cagar budaya. Jadi benda yang belum dicagar budayakan ini namanya warisan budaya atau objek diduga cagar budaya. Nah, untuk bisa menjadi sebuah cagar budaya itu juga perlu proses. Jadi benda tersebut, cagar budaya itu merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan, bisa benda cagar budaya, benda struktur, kemudian ada bangunan, kemudian ada kawasan. Nah, ada situs. Nah, kalau saya menganalisa di sini itu ada benda diduga cagar budaya. Itu seperti benda temuan lepas itu benda. Kemudian ada struktur. Nah, bata-bata hasil ekskavasi itu bisa kita kelompokkan menjadi struktur. Nah, kemudian situs. Situs itu yaitu area yang ada kaitannya dengan aktivitas masa lalu. Itu adalah situs. Jadi di sini ada tiga hal. Ya. Dan sebuah cagar budaya harus mempunyai nilai penting bagi pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan. Nah, kemudian agama melalui proses penetapan. Jadi seperti itu. Ketika cagar budaya itu belum ditetapkan, Pak, berarti masih warisan budaya atau benda objek diduga cagar budaya. Nah, kalau sudah penetapan berarti harus didaftarkan dulu ke tim pendaftar oleh dinas. Nah, itu nanti prosesnya juga masih panjang juga karena perlu dikaji dari sisi sejarahnya, dari sisi nilainya itu oleh tim ahli cagar budaya. Kalau misalnya kota belum punya tim ahli cagar budaya, bisa minta bantuan ke tim cagar budaya provinsi. Seperti itu. Nah, setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka kewajibannya adalah mengembangkan tentu saja dilindungi, dipelihara, kemudian dikembangkan dan dimanfaatkan yang pada hilirnya untuk kesejahteraan tadi. Nah, tahap dilindungi itu sudah ada undang-undangnya bahwa pemerintah daerah dan masyarakat itu wajib untuk melindungi, memelihara seperti itu. Jadi kewajiban melindungi itu bukan saja Balai Pelestarian Cagar Budaya, bukan dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu memiliki kewenangan yang sama. Kemudian kalau tugas fungsinya Balai Pelestarian Cagar Budaya itu memberikan fasilitas kepakaran. Nah, seperti ini ketika daerah ingin melestarikan objeknya di daerahnya, nah maka kami turun untuk memberikan fasilitas terkait kepakaran seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pengembangan, nah nanti akan jauh ke depan akan dikembangkan. Nanti di akhir kegiatan itu pasti kita akan memberikan satu rekomendasi, yaitu konsep pengembangan, Pak. Konsep pengembangan, kemudian pemanfaatan, pelindungan dalam satu rekomendasi dalam konsep pelestarian.
Seperti itu. Nah, di akhir kegiatan itu kami juga akan menyajikan satu sub nanti adalah nilai penting. Jadi apa sih nilai pentingnya di sini seperti itu. Tapi kalaupun nanti dari hasil ekskavasi, loh kok mau ngono toh, kok mau struktur toh, nah itu kita memandangnya dari sebuah warisan. Itu adalah sebuah warisan budaya. Bagaimanapun itu adalah satu sejarah yang dulu pernah ada, pernah berdiri, Candi Gedog yang selamat ini telah hilang dan muncul kembali, dan itu sebagai sebuah monumen yang menjadi tentunya identitas masyarakat Kota Blitar itu. Nah nanti ketika pemanfaatannya, nah nanti bisa bekerja sama bagaimana pemerintah Kota Blitar mengemas untuk dikembangkan seperti itu. Nah yang kedua saya menjawab terkait dengan pemanfaatan. Jadi pemanfaatan itu secara undang-undang. Jadi pemanfaatan cagar budaya itu ada pemeringkatannya. Jadi kalau peringkat nasional itu nanti berizinnya ke menteri. Sampai kementerian. Ya, peringkat nasional izinnya ke menteri. Balai Pelestarian adalah tembusan. Tembusannya. Nanti tembusannya di kantor Balai Pelestarian. Iya, di Menteri Pendidikan Kemendikbud. CH-nya Direktur Jenderal Kebudayaan. Seperti itu. Jadi kalau untuk memanfaatkan objek yang bersifat nasional itu tidak bisa mendadak, paling enggak 14 hari sebelum kegiatan seperti itu. Cuma kalau di Blitar peringkat nasional itu ada pada Candi Penataran. Itu. Kemudian ada yang peringkat provinsi. Kalau peringkat provinsi itu maka perizinan dan kewenangan yang menerbitkan izinnya adalah gubernur. Dan itu mulai proses penetapan juga. Nah kemudian peringkat daerah atau kota itu yang berkewenangan memberi izin adalah dinas kabupaten atau kota di mana cagar budaya itu berada. Nah terkait dengan ini, mungkin perizinan langsung di Kota Blitar. Mungkin dalam hal ini cekinya ke Dinas Pariwisata dan Kota Blitar. Nah mungkin terkait dengan pemanfaatan, kalau untuk konsultasi penempatan memang ketika berizin untuk kegiatan satu harus disertai dengan proposal kegiatan. Jumlah pesertanya berapa, kemudian area yang digunakan yang mana, kemudian petanya peta kegiatan, layoutnya. Nah, yang penting itu layoutnya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Tentu saja misalnya satu kegiatan itu harus punya etika. Tentu saja karena ini di lingkungan cagar budaya, kita nggak bisa ada konser musik dengan rock seperti itu. Nah, itu ada etika-etika yang memang tidak ada dalam undang-undang, tapi memang kita harus menerapkan etika seperti itu. Nah, karena di sini itu ada cagar budaya yang berada pada kedalaman 2 meter. Ada yang berada kedalaman sekitar 80 cm. Nah, layoutnya itulah kita gunakan sebagai dasar kegiatannya seperti apa, tempatnya di mana, membuat panggungnya ketika menggali untuk panggung itu seberapa dalam. Nah seperti itu, karena di sini itu masih situs. Jadi tanah di sini itu sudah merupakan menggambarkan aktivitas masa lampau agar tidak merusak landscape-nya, merusak lapisan tanahnya yang nanti akan digunakan sebagai perekaman data untuk mendukung dari hasil kajian-kajian yang ada di sini. Mungkin itu yang saya. Terima kasih. Jadi meskipun boleh, tapi tetap harus diperhatikan beberapa poin seperti yang disampaikan Bu Nonuk tadi. Alhamdulillah Sobat Jabar, banyak gambaran, banyak hal yang kebetulan di bawah ringin Candi Gedog yang teduh ternyata menginspirasi, Pak. Bu, jadi menginspirasi banyak hal yang sebenarnya tadi saya ngeblank, Pak, mau tanya apa ya tentang cagar budaya. Tapi setelah di sini mungkin berkahnya, Pak Tri. Ya, betul. Ya, banyak ide konspirasi, Pak, inspirasi. Inspirasi. Konspirasi nanti lebih jauh lagi yang harus disampaikan, Pak Tri. Alhamdulillah mungkin itu Sobat Jabar, namun sebelumnya kebiasaan di kami
ada closing Pak, closing statement yang itu bisa untuk gambaran kami, untuk pijakan dan juga untuk pegangan. Monggo Pak Tri dulu. Oke, kalau untuk pijakan nanti saya carikan bata. Ya. Sudah ada paving Pak Tri. Iya, kalau pegangan ya pakai mic aja dipegang. Jadi, terima kasih. Prinsip dari Dinas Pariwisata Kebudayaan akan sekuat tenaga untuk bisa melanjutkan proses ekskavasi ini sampai dengan batas yang memang sudah maksimal atau optimal. Kemudian yang kedua, kami masih membutuhkan bantuan terutama dari wilayah nih Pak Camat, Pak Lurah, lalu warga sekitar sini untuk bisa membantu kami di proses sehari-harinya itu gitu. Jadi misalnya memelihara kebersihannya, kemudian bagaimana mungkin kalau memang bisa dimanfaatkan secara terbatas begitu, pemanfaatan secara terbatas, sehingga kemudian tidak hanya sekedar kita ekskavasi, tapi bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Gitu. Ya minimal kalau misalnya tidak mendapatkan secara ekonomis, tapi bisa transformasi nilai kepada anak-anak didik misalnya nanti sekolah-sekolah yang dekat di sini diarahkan ke sini, lihat ini candi dulu itu lo bangunnya nggak gawe semen misalnya gitu, lihat ini strukturnya misalnya, tapi ya dari jauh kalau anak-anak terus itu ya. Nah ini jadi prinsip seperti ini tetap Dinas Pariwisata Kebudayaan tidak bisa melakukan secara sendiri, tetapi harus dibantu oleh warga sekitar dan pemangku wilayah. Barangkali itu Pak. Lanjut Pak Camat mungkin closing statementnya, harapannya bagaimana? Ya harapannya begini, dari Dinas Pariwisata sudah komit akan terus mengembangkan, mengekskavasi sampai batas-batas terakhirnya di mana. Sudah ada lampu hijau dari pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata. Ya, sekarang saya kembalikan kepada masyarakat ada di sini. Pemerintah sudah begitu semangatnya bagaimana agar situs ini bisa nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau masyarakatnya sendiri cuek, tidak peduli, tidak semangat, ini kan bertepuk sebelah tangan kan begitu kan, kesannya jadi PHP. Makanya saya sangat berharap dari Dinas Pariwisata, dari kecamatan, dari kelurahan, ini kan seiring sejalan. Pemikiran kami sama ya, dan kami berharap sekali masyarakat ayo bareng-bareng dengan kita begitu loh. Sanwitan ini luar biasa loh ini. Tidak hanya di sini loh, nanti harapan saya nanti akan kita konekkan dengan tempat-tempat lain di kelurahan lain seperti Sendang Mbah Bawo, kemudian Sumber Balan yang tahun ini juga dikembangkan. Ini bukan kaleng-kalengan begitu loh ya. Semangatnya kami bukan kaleng-kalengan. Ini nanti kita menjadi konektivitas, di samping nanti kita juga akan kerjasama dengan kecamatan lain. Jadi kami sangat berharap ayo bareng-bareng. Insya Allah dengan niat yang baik nanti hasilnya akan juga baik. Itu baik Kak ya. Siap. Matur suwun Pak Camat. Mungkin dari Bu Nono closing statement Bu. Kalau tadi dari Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Camat terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan. Jadi 3 aspek, yaitu yang belum adalah pelindungan. Dari saya, jadi untuk pelindungannya bahwa yang menjadi permasalahan itu sebenarnya kan setelah ekskavasi. Nah, ketika kita sudah lakukan ekskavasi berakhir minggu depan, nah setelah itu seperti apa? Nah itu saya harapkan peran masyarakat juga untuk bisa menjaga, mengamankan. Yang terpenting adalah memelihara. Jadi kayak kemarin kita datang begitu melihat hasil ekskavasi yang kemarin yang talut itu banyak rumput yang menutup. Nah seperti itu. Nah itu akan menurunkan potensi nilai dari benda itu sendiri. Lebih baik tertutup tanah daripada dikupas dengan kondisi seperti itu. Nah seperti itu. Makanya kami juga minta semua pihak untuk bisa memelihara, itu yang terpenting. Kemudian untuk yang
ini juga itu yang terpenting adalah bagaimana melindungi objek ini karena berada di kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Tentunya ketika hujan, panas, air akan mengenang itu akan berpotensi merusak. Akhirnya bata-bata menjadi putih, kemudian tumbuh biotis, objek biotis, jasad biotis baik lumut maupun licin yang akhirnya akan mengelupas dan merusak benda itu sendiri, akan terjadi penggaraman yang nantinya berpotensi untuk merapuhkan objek. Nah, akhirnya kan akan menjadi sebuah PR, akan menjadi sebuah beban gimana warisan budaya seharusnya kita tampakkan, kita kembangkan, kita pelihara malah berpotensi merusak. Nah, itulah. Jadi untuk pelindungannya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memelihara setelah nanti kita tampakkan. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Triman, Pak Heru dan juga Bu Nono, kesempatan waktu walaupun tadi sedikit rodok di geret karena memang tidak ada rencana secara konseptual gini-gini enggak Pak, cuma yuk dolan ning candi nggawa alat. Biasanya Pak Tri rawuh, Pak. Biasanya Pak Camat rawuh, teman-teman tadi seperti itu. Karena kalau dengan Bu Nono saya sudah janjian kemarin sore Pak, ngapunten. Karena di libur itu kami tidak terlalu berani mengganggu Pak. Karena pas libur saja bisa istirahat biasanya kan ngaten. Begitu Sobat Cyber, hari ini yang bisa kita dapatkan informasi dari Bu Nono, Pak Triman maupun Pak Heru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita bersama dan yang jelas poinnya adalah setelah ekskavasi selesai tidak berhenti sampai di sini, bagaimana masyarakat di sekitar sini untuk bisa berkontribusi terutama untuk ikut merawat dan melindungi karena kemarin sebenarnya menjadi satu hal yang mengecewakan Bu Nono ya. Sedikit rodok gelo kok jadi koyo ngene kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan teman-teman bisa meskipun tidak seperti semula kelihatan semua tapi bisa terkondisi dan mudah-mudahan ke depan ini menjadi satu catatan, satu pembelajaran sehingga ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota tapi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih, salam literasi, salam kreatif, salam cagar budaya tambang.